Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pengajian kitab Adabud Dunya Waddin. Sebelumnya mari kita membaca Al-Fatihah ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ila hadratin jami'il ulama'il 'amilin mas syuhada'i wal awliya'i was salihin, khususan muallif hadzal kitab Adabud Dunya Waddin Asy-Syaikh Abil Hasan Ali bin Muhammad bin Habib Al-Mawardi Al-Basri Asy-Syafi'i. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Pengajian yang lalu kita membahas tentang percakapan antara Ibrahim bin Al-Mahdi dengan Raja Al-Ma'mun. Ya, Raja Al-Ma'mun itu adalah raja yang mencintai ilmu pengetahuan. Saking cintanya dia mendirikan Baitul Hikmah. Baitul Hikmah adalah laboratorium bagi para peneliti, para ilmuwan, para ulama, para cendekiawan dan para penerjemah naskah-naskah Yunani, Persia, Ibrani, Mesir kuno ke dalam bahasa Arab. Nah, percakapan Ibrahim bin Mahdi dan Al-Ma'mun ini menarik sekali. Ibrahim Al-Mahdi itu kan bertanya gitu, ayahsun bimithli talabil ilmi. Ibrahim Al-Ma'mun itu bertanya, apakah orang sepertiku itu baiknya untuk mencari ilmu? Ibrahim Al-Mahdi berkata, na'am, iya pas, tentu, katanya. Wallahi, demi Allah, li antamuta, jika kamu mati taliban, dalam keadaan mencari lil ilmi, terhadap ilmu, khairun, itu lebih baik, min anta'isha, daripada kamu hidup qani'an, dalam keadaan pasrah, bil jahli, dengan kebodohan. Jadi Ibrahim bin Al-Mahdi memberi pandangan terhadap Al-Ma'mun bahwa Anda jika mati dalam keadaan mencari ilmu, itu lebih baik daripada Anda mati dalam keadaan pasrah dengan kebodohan, gitu. Qala
Al-Ma'mun berkata lagi, wa ila mata, sampai kapan, yuhsinu baik, bi, terhadapku atau bagiku, tolabul ilmi, mencari ilmu. Sampai kapan baiknya bagiku mencari ilmu, itu. Ibrahim bin Mahdi qala berkata, Ibrahim bin Al-Mahdi berkata, mahasunat, selama baik, bika, denganmu, al-hayatu, hidup, ya selama kamu hidup, katanya gitu. Jadi sampai kapan baiknya mencari ilmu, ya selama kehidupan itu ada, selama nafas, ya kan, nafas kehidupan masih ada pada dirimu, gitu. Li'anna soghiro, nah ini, karena sesungguhnya anak kecil, gitu, bocah, gitu, a'dharu, itu lebih dimaklumi, gitu, lebih dimaafkan. Nah, wa in lam yakun, meskipun tidak ada fil jahli, itu dalam kebodohan, uzrun, itu pemakluman atau dimaafkan. Jadi kalau anak kecil, ya kan, anak kecil itu kan kalau belum mengerti atau belum berilmu kan dimaklumi, gitu ya. Meskipun bagi kebodohan itu tidak ada kata maaf, gitu. Gitu. Li'annahu, karena sesungguhnya lam tatul, tidak boleh memanjangkan bihi, dengan soghir, muddatu tafriti, masa semaunya sendiri, gitu ya. Jadi masa kecil itu kan masa emas, gitu ya. Jadi tidak boleh masa itu disia-siakan, gitu. Dan tidak boleh masa yang kesembronoan, lalu kemudian pembiaran, itu tidak boleh berpanjang-panjang, gitu. Tidak boleh diperpanjang lah masa pembiaran terhadap anak-anak itu, karena anak-anak itu ya harus mulai diberi pengetahuan agar tidak bodoh. Wala istamarrot, dan tidak terus-menerus, ya kan, tidak terus-menerus atau tidak continue alaihi, atas insan, atas manusia, ayamul ihmali, hari-hari yang nganggur, hari-hari yang meninggalkan sesuatu yang penting, gitu. Jadi hari-hari yang tidak berguna itu tidak boleh terus-menerus, gitu. Tidak boleh hari-hari yang tidak digunakan untuk hal-hal yang positif, tidak digunakan untuk belajar, tidak digunakan untuk mencari ilmu. Hari-hari yang seperti itu tidak boleh terus-terusan dilakukan oleh manusia. Titik, gitu. Ini menarik perkataan dialog Ibrahim bin Al-Mahdi dengan Al-Ma'mun, ya. Ini tentang satu dialog betapa pentingnya belajar ilmu, gitu ya, baik di masa tua, terlebih di masa muda, terlebih di masa anak-anak, gitu ya. Karena bagaimanapun orang yang dalam keadaan mencari ilmu itu lebih baik daripada orang yang memelihara kebodohan. Wa qad qila, dan sungguh dikatakan,
fi Manthuril Hikami, dalam kitab Manthuril Hikam, ya kan, apa yang dikatakan jahlus soghiri, ya, bodohnya anak kecil, bodohnya bocah, ma'dzurun, itu dimaklumi itu. Wa ilmuhu, atau dimaafkan gitu ya. Wa ilmuhu, adapun ilmunya soghir, mahkurun indal awam, di sini di ta'liq, disarahi, mahkurun dihina, tidak dihargai, indal awam, menurut orang awam. Ya kan? Jadi bodohnya anak kecil itu dimaafkan, dimaklumi, sedangkan alimnya, ilmunya anak kecil itu bagi di mata orang awam itu ya memang tidak ada artinya, atau pandang sebelah mata atau dihina. Sebagaimana kisahnya Imam Syafi'i itu umur 9 tahun sudah alim, itu dalam ceritanya ya. Nah, kealimannya Imam Syafi'i itu ya kalau di mata orang awam mungkin dipandang sebelah mata atau tidak dimuliakan gitu. Tapi kalau di hadapan orang yang alim lagi, orang alim atau orang yang berilmu yang lainnya, dia akan memuliakan Imam Syafi'i itu meskipun masih kecil tapi berilmu kan gitu. Nah, fa'amal kabiru, adapun orang yang sudah dewasa, orang yang sudah tua, fal jahlu, maka kebodohan, bihi, terhadap atau bagi kabir, bagi orang yang sudah dewasa itu, akbahu, itu lebih buruk. Wa naqsuhu, adapun kurangnya ilmu, kurang ilmunya, bihi, terhadap al-kabir, alaihi atas kabir, afdohu, itu lebih hina atau lebih buruk gitu. Li'anna uluwa sinni, karena sesungguhnya tingginya atau banyaknya umur, idalam yaksibha, itu ketika uluwa sinni, banyaknya umur itu tidak menghasilkan terhadap kabir, fadlan, terhadap keutamaan, walam yufidhu, dan uluwa sinni itu tidak memberi faedah kepada kabir, ilman, terhadap ilmu, ya kan. Jadi orang yang sudah dewasa, orang tua, kebodohan baginya itu adalah lebih buruk gitu. Dan kurangnya wawasan, naksuhu itu alaihi, itu lebih lebih buruk lagi gitu. Karena bertambahnya umur, ya kan, ketika tidak menghasilkan satu keutamaan dan tidak memberi faedah kepadanya ilmu yang dia miliki gitu. Nah, ini dalam keadaan buruk ya, buruk dan petaka gitu ya bagi orang tersebut. Wa kanat, dan ada ayyamuhu, hari-harinya kabir, hari-harinya orang yang sudah tua itu, fil jahli, dalam keadaan bodoh, ya kan, madiyatan, berlalu. Jadi hari-harinya orang bodoh itu ya berlalu begitu saja tanpa ada artinya. Wa minal fadli, dan dari keutamaan, khaliyah, kosong. Jadi kosong dari keutamaan.
kana maka ada as-saghiru anak kecil, bocah, afdolu itu lebih utama, minhu daripada kabir, daripada orang tua yang bodoh itu. Li'annar roja'a karena sesungguhnya harapan lahu bagi soghir, bagi bocah, aktsaru itu lebih banyak. Wal amala dan sesungguhnya angan-angan, cita-cita itu fihi di dalam soghir, dalam anak kecil itu adharu lebih bisa diwujudkan itu. Wa hasbuka adapun mencukupi kepadamu nakson kekurangan, ya kan, firojulin di dalam diri laki-laki, yakunu yang ada, as-saghiru anak kecil, al-musawi yang menyamai, ya kan, lahu kepada rojul, kepada kabir juga bisa, fil jahli dalam kebodohannya, afdolu itu lebih utama soghir minhu daripada rojul atau kabir tersebut. Maksudnya gini, jadi ketika orang yang sudah dewasa, ya kan, ketika orang yang sudah tua dalam keadaan bodoh, ya kan, umurnya semakin bertambah tapi dia tidak menghasilkan keutamaan dan tidak bertambahnya ilmu, maka hari-harinya itu berlalu begitu saja tanpa ada kemanfaatan, tanpa ada sesuatu yang bisa dikontribusikan. Maka orang seperti itu, orang tua yang bodoh itu katanya anak kecil itu lebih utama dari orang tua yang bodoh itu, orang dewasa yang bodoh itu, ya kan? Karena anak kecil itu ketika memiliki harapan itu lebih banyak, itu lebih bisa diharapkan. Nah, anak kecil itu punya mimpi setinggi langit, dia bisa ada waktu untuk mengejarnya, ada waktu untuk terbang meraih mimpinya. Dan anak kecil pun juga ketika punya cita-cita, dia bisa mewujudkannya. Sehingga anak kecil yang dalam keadaan polos, belum punya ilmu, masih katakan jahil, masih bodoh, itu lebih baik, lebih utama daripada orang yang sudah tua tapi bodoh. Nah, kalau orang tua waktunya sedikit, sedangkan anak kecil ini kan ibarat kendaraan itu baru mau setar gitu, sehingga harapan dan cita-cita itu masih bisa terwujud gitu. Nah, sehingga katanya gitu, anak kecil dan orang dewasa, orang tua yang sama-sama bodohnya, katanya gitu, al-musawalahu fil jahl afdolu minhu, anak kecil itu tetap lebih utama daripada orang tua gitu, meskipun sama-sama bodohnya gitu. Wa ansyadtu, dan saya mendendangkan syair li ba'di ahlil adabi, terhadap sebagian ahli sastra. Ini syairnya, idza lam yakun marrus sinina mutarjima anil fadli fil insani sammaitahu tifla wa ma tanfa'ul a'wamu hina ta'udduha
walam tastafid fihinna ilman wala fadla arad dahra min su'it tasarrufi qama'ila ila kulli dhi jahlin ka'anna bihi jahla. Nah ini 3 syair. Idza lam yakun, ketika tidak ada, marrusinina, lewatnya tahun demi tahun, berlalunya tahun demi tahun, mutarjima, ya kan, orang yang dapat menerjemahkan, ya kan, orang yang dapat menjelaskan, anil fadli, dari keutamaan, fil insani, dalam manusia, samai tahu, maka namailah orang itu, namailah insan itu, tiflan, sebagai anak kecil, sebagai bocah. Wah, menarik ini. Idza lam yakun marrus sinina mutarjima anil fadli fil insani samai tahu tifla. Nah, ketika waktu terus berlalu, hari diganti hari, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun, tapi ada seorang manusia yang tidak bisa menerjemahkannya, ya kan, tidak bisa menerjemahkan fenomena perkembangan hari demi hari, tidak bisa menerjemahkan fenomena kehidupan tahun demi tahun gitu, ya kan. Nah, maka namailah orang seperti itu tiflan, katanya, anak kecil gitu. Jadi kalau berarti dalam syair ini memang seseorang itu dituntut untuk update gitu, dituntut untuk terus menambah pengetahuan, menambah wawasan tahun demi tahun, bukan hanya wawasan buku tapi juga wawasan teknologi, lalu fenomena kehidupan, sosial kemasyarakatan, antropologi, sosiologi, dan sosial politik. Itu kita harus dituntut untuk bisa menerjemahkan dan menjelaskan tentang semuanya itu. Kalau tidak bisa menjelaskan, tidak bisa menerjemahkan gitu apa yang sedang terjadi, ya maka namailah orang yang tidak bisa menerjemahkan kehidupan itu sebagai anak kecil, katanya gitu. Aduh. Terus syair yang kedua, wa ma tanfa'ul a'wamu hina ta'udduha wa lam tastafid fihinna ilman wala fadla. Wa ma tanfa'u, dan tidak bermanfaat, al-a'wamu, tahun demi tahun, hina ta'udduha, kamu menghitungnya, kamu menghitung a'wam itu, walam tastafid, dan kamu tidak bisa mengambil faedah, fihinna, di dalam a'wam, tahun-tahun itu, ilman, terhadap ilmu, wala fadlan, dan tidak mengambil faedah terhadap keutamaan, ya kan. Artinya dalam syair ini dikatakan tidak ada gunanya kamu itu menghitung hari gitu, tidak ada gunanya kamu itu menghitung tahun demi tahun, melihat tanggalan demi tanggalan gitu ya, ketika kamu tidak istifadah, ketika kamu tidak mengambil faedah ilmu pengetahuan dan keutamaan. Jadi tahun demi tahun itu tidak ada manfaatnya kalau tidak diisi dengan mencari ilmu, dengan mencari kebijaksanaan dan keutamaan. Nah, syair yang ketiga, arad dahra min
arad dahra min su'it tasarrufi ma ila kulli dhi jahlin ka'anna bihi jahla. Aro, saya tahu, ad-dahra, terhadap satu masa atau tahun, min su'it tasarrufi, dari buruknya penggunaan, ma'ilan yang lebih suka, lebih condong, ila kulli di jahlin, kepada setiap orang yang memiliki kebodohan, ka'an nabihi, seakan-akan ad-dahr itu jahla, adalah kebodohan. Jadi yang ketiga ini dikatakan, saya melihat tahun, saya melihat masa yang digunakan dengan tidak semestinya, waktu yang tidak digunakan untuk semestinya, atau penggunaannya itu buruk, dan lebih cenderung pada orang-orang yang bodoh. Jadi orang-orang bodohlah yang menggunakan tahun-tahun itu, menggunakan waktu itu, sehingga seakan-akan waktu itu adalah kebodohan. Jadi seorang yang tidak bisa menggunakan waktunya dengan baik, gitu, atau menggunakan waktunya itu dengan kebodohan, maka seakan-akan waktu itu juga adalah kebodohan. Itu. Ini syair ya, 3 syair itu seperti itu. Jadi waktu itu betapa pentingnya, gitu ya, sehingga jangan sampai waktu itu terus berlalu sementara kita tidak memanfaatkannya untuk hal-hal yang positif, mencari ilmu, menambah wawasan dan keutamaan. Wa rubbama imtana'a, terkadang mencegah seseorang itu atau tidak mau seseorang itu min talabil ilmi, mencari ilmu, li ta'adzuril madati, karena sulitnya mencari makan. Itu mada itu kan makanan pokok sebenarnya, ya kan, madah atau materi lah, sulit mencari materi. Wasaghalahu, dan menyibukkan terhadap man, iktisabuha, pekerjaannya man, ya kan, pekerjaannya mencari madah itu, an iltimasil ilmi, daripada mencari ilmu, gitu. Jadi terkadang seorang itu tidak mau mencari ilmu karena merasa sulit mencari makan, sulit mencari penghidupan atau harta. Karena itu dia disibukkan oleh pekerjaannya mencari harta itu, mencari materi itu, dan sampai dia tidak sempat untuk mencari ilmu. Jadi kesibukannya mencari harta sampai dia tidak bisa mencari ilmu, gitu. Wahada, nah orang semacam ini, wa in kana, meskipun seorang itu a'dharu, lebih sulit min ghairihi, daripada lainnya man, ma'annahu, sesungguhnya a'dhar, qallama yakun, sedikit sekali yakunu, ada zalika, a'dhar itu, lebih sulit itu, illa, ini kan, illa, kecuali, inda di syarhin, menurut orang yang
Sarhin itu orang yang kalau makan itu rakus gitu, makannya lahap gitu, orang yang suka makannya itu beringas gitu, atau ya rakus, orang yang rakus lah ya. Wa aibin, dan orang yang miliki aib. Wa syahwatin, dan memiliki syahwat. Musta'bidatin, yang memperbudaknya, yang menjadikan budak orang tersebut. Nah ini, jadi sesulit apapun gitu kan untuk mencari materi gitu katanya, iya itu pasti saja ada waktu untuk bisa disempatkan untuk mencari ilmu gitu, kecuali bagi orang-orang yang rakus gitu, bagi orang-orang yang diperbudak oleh syahwatnya, oleh nafsunya, ingin terus menumpuk harta gitu. Jadi bagi orang-orang yang rakus, tamak, lalu diperbudak oleh syahwatnya, itulah orang yang berasumsi bahwa dia tidak punya waktu untuk mencari ilmu karena waktunya habis untuk mencari materi gitu. Fayan sorifu, fayan bagi, maka sebaiknya ayan sorif, ya kan itu kan, seseorang itu menggunakan lil ilmi, untuk ilmu, haddon, bagian, min zamanihi, dari waktunya atau dari masanya man, ya kan. Jadi sehingga seorang itu alangkah baiknya menggunakan sebagian kecil dari waktunya untuk mencari ilmu gitu. Tidak harus falaisa, maka tidak ada kullu zamanin, semua waktunya, ya kan. Zamana iktisabin, adalah masa untuk mencari materi, ya kan. Jadi jadi kasih bagian sedikit saja dari waktunya untuk menyempatkan diri mencari ilmu itu, baik mendengarkan pengajian sedikit saja, baik membaca buku, jurnal, majalah, di majelis taklim, kultum, lalu seminar-seminar, bedah buku, ya ambil sedikit saja bagian dari waktumu untuk digunakan untuk mencari ilmu. Tidak semua waktumu itu untuk mencari materi gitu, untuk bekerja, tidak gitu. Jangan semua waktu untuk bekerja gitu. Wala budda, dan harus wajib lil muktasabi, ya kan, bagi orang yang bekerja, min awqati istirahatin, dari waktu-waktu istirahat, wa ayami utlatin, dan hari-hari libur, ya kan. Jadi orang yang bekerja itu kan harus memiliki waktu istirahat dan memiliki waktu libur. Nah iya, waman, barang siapa, sorofa, yang menggunakan kula nafsihi, terhadap setotalitas dirinya man itu, ilal kasbi, untuk mencari, ya untuk bekerja gitu, hatta lam yatruk, sehingga dia tidak meninggalkan, laha, kepada nafas, firogon, kelonggaran, ila ghairihi, untuk kepada selainnya kasab, selainnya bekerja itu, fahuwa, maka orang itu, min abidid dunya, itu termasuk orang yang ya sebagai budak dunia gitu. Wa usarul harisi, dan orang yang tamak dan rakus, ya kan. Jadi ini logis banget
yang ditawarkan oleh penulis Al-Mawardi ini, orang yang bekerja itu kan memiliki waktu-waktu istirahat, memiliki hari-hari libur. Kalau di Indonesia kan liburnya Sabtu dan Minggu gitu kan. Nah, gunakanlah hari-hari atau waktu-waktu istirahat itu untuk mencari ilmu. Misalkan hari-hari yang lain dari Senin sampai Jumat itu total bekerja gitu. Nah, itu ada hari libur utlah, ayyamul utlah, yaitu Sabtu dan Minggu. Nah, manfaatkanlah hari libur itu, Sabtu dan Minggu ini, untuk mencari ilmu gitu. Baik mengikuti pengajian, majelis taklim, ngaji kitab, ngaji Al-Quran, mencari wawasan-wawasan yang lain gitu. Atau hari-hari waktu-waktu istirahat. Misalkan kita setiap hari kerja dari jam 7 sampai jam 4 sore gitu ya. Jam 4 sore pulang sampai rumah maghrib. Nah, maghrib itu digunakan misalkan untuk mengaji ya sampai isya gitu kan. Kasih waktu ya kan untuk mengakses pengetahuan dari waktu istirahatmu dan dari waktu liburmu. Nah, kata ini menarik sekali, logis sekali gitu. Ini solusi bagi orang yang sibuk bekerja gitu. Jadi ambillah waktu istirahat atau ambillah waktu liburmu untuk mencari ilmu gitu. Refreshing penting, tapi kalau Sabtu Minggu semuanya untuk refreshing, itu juga mubadir waktu. Karena mencari ilmu, mengakses ilmu itu kan penting, sehingga Sabtu Minggu tuh harus ada waktu untuk ilmu ya, untuk pengetahuan gitu. Tidak zaman sekarang kan harus refreshing ya, oke, refreshing ya, tapi sisihkan waktumu untuk mengakses ilmu pengetahuan. Wa qad ruwiya, dan diriwayatkan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu, sesungguhnya Nabi, qala, itu berkata Nabi, likulli syai'in, ya, bagi setiap sesuatu ya kan, fatrotun, itu ada jeda gitu kan. Ya kan, ada jeda, fatroh. Fatroh itu zamanun sukunun. Jadi waktu diam gitu kan. Tidak digunakan untuk bekerja gitu ya. Faman, maka seseorang, kanat, itu ada fatrotuhu ya kan. Waktu jedahnya seseorang ilal ilmi, kepada ilmu, untuk ilmu, kepada ilmu, faqad naja, maka orang itu sungguh bahagia ya kan. Jadi likulli syai'in fatrotun, setiap sesuatu ada jeda. Faman kanat fatrotuhu ilal ilmi faqad naja, barang siapa yang waktu jedahnya itu untuk ilmu pengetahuan, waktu jedahnya itu untuk mengakses dan belajar ilmu pengetahuan, maka sungguh orang itu termasuk orang yang bahagia. Waruya, dan diriwayatkan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu, sesungguhnya Nabi, qala, itu berkata, Nabi berkata, kunu ulama as-solihin, kunu, jadilah kamu sekalian, ulama as-solihin, orang-orang yang berilmu, ulama, orang-orang yang berilmu, solihina, yang soleh, yang baik, yang relevan gitu ya. Fa in lam takunu, maka ketika kamu tidak ada, ulama'a, itu menjadi ulama, solihina, yang saleh, yang baik, yang relevan bagi zamannya, fajalisu, maka bergaullah kamu,
al-ulama'a terhadap ulama, terhadap orang yang berilmu. Wasma'u dan dengarlah kamu, simaklah kamu ilman terhadap ilmu, yadullukum yang ilmu itu memberi petunjuk kepadamu, alal huda kepada petunjuk atau kepada kebenaran. Fayaruddukum dan ilmu itu akan menolak atau mencegah kalian semua anir roda dari kerusakan, ya kan? Jadi ini Nabi yang mengatakan ya, jadilah kamu orang yang berilmu yang saleh. Saleh itu baik kepada dirinya, kepada orang lain, kepada lingkungan. Saleh juga bisa diartikan adalah relevan bagi masanya, bagi lingkungannya, bermanfaat bagi sesama. Kalau tidak bisa menjadi orang alim, tidak bisa menjadi ulama, tidak bisa menjadi orang yang berilmu, maka kamu harus menjadi orang yang bergaul dengan orang yang alim itu, gitu. Menjadi mustami, gitu. Menjadi pendengar ilmu yang dimiliki orang-orang yang alim itu, sehingga ilmu itulah yang akan menunjukkan pada kebenaran dan akan menjauhi dari kerusakan. Wa qala, itu hadis Nabi bagus sekali ya. Wa qala, dan berkata ba'dul ulama'i, sebagian ulama. Apa yang dikatakan? Man, adapun seseorang, ahabbu itu lebih mencintai, man itu al-ilma terhadap ilmu, ahatot maka meliputi, menguasai gitu ya, bihi dengan man itu, fadhailuhu keutamaannya ilmu, ya kan? Man ahabbal ilma ahatat bihi fadhailuhu, barang siapa yang mencintai ilmu, maka keutamaan ilmu itu akan meliputinya. Jadi hari-harinya akan dihiasi dengan keutamaan ilmu. Wa qala, dan berkata ba'dul hukama'i, sebagian bijak bestari atau para filosof, man adapun seorang sahiba itu menemani seseorang itu, al ulama terhadap ulama atau orang-orang yang berilmu, wukiro maka orang itu akan diagungkan. Waman, dan barang siapa waman, dan adapun seorang jalasa itu bergaul, man itu as-sufaha terhadap orang-orang yang bodoh, hukiro maka orang itu, man itu dihinakan. Jadi ini para filosof mengatakan barang siapa yang berteman dengan orang-orang yang berilmu, berteman dengan ulama, maka dia akan secara otomatis dimuliakan di mata manusia, di mata Allah pun. Dan barang siapa yang bergaul dengan orang-orang yang bodoh, maka dia dihinakan. Warubbama mana'ahu, ya kan, dan terkadang mencegah, ya kan, terhadap seseorang itu min talabil ilmi, dari mencari ilmu, ma sesuatu ini, dunnuhu yang menyangka man itu terhadap ma, ya, seseorang itu menyangka terhadap sesuatu itu, min su'ubatihi dari sulitnya ilmu, wa bu'da ghayatihi dan jauhnya
pencapaian ilmu, wa yakhsha, dan man itu takut, min qillati dhihnihi, dari sedikit hatinya atau akalnya man, wa bu'di fitnatihi, dan fatonatihi, wa bu'di fatonatihi, dan jauhnya kecerdasan man. Ya kan? Ya kan, jadi terkadang orang itu mencegah atau tidak mau, ya kan, mencari ilmu, ya kan, karena asumsinya sendiri, karena asumsi atau dugaannya sendiri kalau mencari ilmu itu sulit, itu kan asumsi ya. Lalu kemudian takut kalau dirinya itu kurang cerdas gitu. Nah, asumsi-asumsi yang dibangun oleh dirinya sendiri itu asumsi yang pesimis gitu. Merasa mencari ilmu itu sulit, lalu kurang cerdas, itu asumsi yang sehingga asumsi pesimisme itu mencegah dirinya untuk mencari ilmu. Hadadon, adapun dugaan ini atau asumsi ini, i'tidzaru dawin naqsi, ya kan, alasannya orang yang memiliki kekurangan, wa khifatu ahlil izzi, dan takutnya orang yang tidak mampu, ya kan. Jadi asumsi bahwa mencari ilmu itu sulit, ya kan, lalu takut kecerdasannya itu tidak bisa mengakses pengetahuan. Nah, asumsi pesimisme ini adalah alasan atau alibi orang-orang yang kurang dan takutnya orang-orang yang tidak mampu. Jadi li'annal ikhbaro, ini bagus banget, li'annal ikhbaro, karena sesungguhnya pengetahuan gitu. Li'annal ikhbar itu memberitahu, karena sesungguhnya pemberitahuan, ya kan, qoblal ikhtibari, sebelum mencoba, jahlun itu bodoh, ya kan. Jadi orang-orang yang berasumsi pesimisme itu takut tidak bisa, lalu takut sulit gitu ya. Nah, itu kan ikhbar, pemberitahuan, ya kan. Nah, pemberitahuan yang sebelum dilakukan, sebelum mencobanya, itu adalah kebodohan gitu. Artinya asumsi negatif, asumsi pesimis, tapi belum dicoba, nah itu asumsi itulah adalah kebodohan. Jadi hilangkan asumsi negatif, hilangkan asumsi pesimis, coba dulu, lakukan dulu, baru itulah kita akan mendapatkan sesuatu. Tapi sebelum mencoba, tapi sudah berasumsi pesimis dan negatif juga dulu, itu nama asumsi pesimis dan asumsi negatif itu kebodohan. Ini kata filosof ya. Nah, wa khosyatun, adapun takut, qoblal ibtila, sebelum ujian, sebelum mencoba, sebelum menguji. Ajun itu adalah ketidakmampuan. Jadi belum mencoba sudah takut dulu. Nah, itu bukti ketidakmampuan seseorang. Jadi jangan takut untuk mencoba, jangan takut untuk mencari ilmu. Waqad qala, dan sungguh berkata asyairu, penyair, la takunanna lil umuri hayuba, la takunanna lil umuri hayuba, fa ila khaybatin yasirul
hayubu. La takunanna, janganlah ada, sungguh janganlah ada kamu, nun taukid ini ya, nun taukid, la takunanna, dan janganlah kamu ada, sungguh janganlah kamu ada, lil umuri, terhadap sesuatu, hayuba, orang yang banyak takutnya. Ya istilahnya janganlah menjadi menjadi penakut gitu. Sebenarnya yang perlu ditakuti itu adalah ketakutan itu sendiri gitu. Fa ila khaybatin, kepada khaybah itu bisa diartikan menyia-nyiakan cita-cita. Ya kalau bahasa Jawanya tuna ya, tuno. Jadi atau frustasi gitu. Khaybah itu frustasi atau menyia-nyiakan cita-cita. Nah, kepada keputusasaan gitu. Yasiru menjadi hayubu, orang yang banyak diliputi oleh rasa takut, ya kan? Ya, jadi orang yang banyak takutnya itu menjadikan orang itu frustasi, putus asa gitu, menyia-nyiakan cita-citanya gitu. Jadi tidak usah takut, takutlah pada ketakutan itu sendiri sehingga kita tidak melakukan ketakutan gitu. Karena orang yang banyak takutnya adalah orang yang mudah terserang depresi, orang yang mudah terserang frustasi gitu. Ila khaybatin yasirul hayub ini. Orang yang banyak takutnya akan menjadikan dirinya sebagai orang yang mudah frustasi gitu. Wa qala, dan berkata rajulun, seorang laki-laki, li Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kepada sahabat Abi Hurairah. Apa yang dikatakan? Uridu, saya itu ingin, antu'allima, saya belajar, al-ilma, terhadap ilmu, wa akhafa, dan saya takut, an udayyahu, takut apa? Saya menyia-nyiakan ilmu itu. Waduh, seorang laki-laki berkata kepada Abi Hurairah, saya itu ingin sekali belajar, tapi ketika setelah saya belajar, saya takut menyia-nyiakan ilmunya, ilmu yang saya dapatkan gitu. Iya kan? Apa jawaban Abi Hurairah? Menarik sekali. Faqala, lalu berkata Abu Hurairah atau menjawab, kafa, cukup, bitarkil ilmi, meninggalkan ilmu, idoatan, menyia-nyiakan ilmu. Artinya apa? Tidak mencari ilmu, meninggalkan ilmu itu cukup sebagai bukti penyia-nyiaan ilmu itu. Artinya kan yang tadi laki-laki itu artinya ingin dikatakan dia ingin mencari ilmu tapi takut menyia-nyiakan ilmunya sehingga dia tidak belajar gitu. Karena takut kalau belajar lalu dapat ilmu itu disia-siakan. Nah, dijawab oleh Abi Hurairah, ya kalau begitu kamu tidak belajar, kamu meninggalkan ilmu pengetahuan, itu sudah cukup bukti bahwa kamu adalah orang yang sudah menyia-nyiakan ilmu gitu. Jadi ada kaidah, jadi ingat saya ma la yudraku kullu la yutraku kullu gitu kan. Jadi sesuatu yang tidak bisa kita dapatkan secara keseluruhan, ya maka jangan ditinggalkan keseluruhan. Ilmu pun begitu. Kita tidak mungkin meraih seluruh ilmu, ya kan? Tapi kita tidak boleh meninggalkan seluruhnya, ya kan? Apa yang kita dapatkan dari ilmu pengetahuan yang begitu luas, misalkan
Tidak mungkin seluruhnya itu untuk diaplikasikan, ya kan, sesuai dengan kebutuhan dalam kehidupan. Ilmu itu dilakukan, dan ilmu yang lain itu sebagai wawasan, sebagai pengetahuan, tapi bukan berarti kita menyia-nyiakannya. Itu bukan berarti kita menyia-nyiakannya, tapi orang yang tidak mencari ilmu, ya kan, itu adalah orang yang menyia-nyiakan ilmu. Kata Abi Hurairah, walaisa, dan tidak ada, wa in tafadhalat, meskipun berbeda-beda, al-adhanu, hati manusia bertingkat-tingkat, hati manusia, akal manusia, watafawat, dan berbeda-beda, bertingkat-tingkat, berjenjang, berhierarki, al-fatonu, kepintaran. Laisa tadi tidak ada lagi yang bagi seyogianya, sebaiknya, liman bagi seseorang, qalla yang sedikit, minha dari faton, dari kepintaran, hadduhu bagian nyaman, bagiannya seorang, ayai asu putus asanya man, min nailil qalili, dari meraih sesuatu yang sedikit atau ilmu yang sedikit, wa idrakil yasiri, dan menemukan pengetahuan yang sedikit, alladzi, yang yakhruju, yang keluar, man itu, bihi, dengan alladzi, min haddil jahalati, dari batasan sifat bodoh, keluar dari sifat bodoh, ila adna marotibit taksisi, kepada lebih rendah-rendahnya derajat kekhususan, takhusus atau spesifikasi ilmu. Nah, ini jadi gini, meskipun akal seseorang, hati seseorang itu berbeda-beda tingkatan-tingkatannya, kecerdasan pun berjenjang, satu orang dengan orang yang lain itu kecerdasannya berbeda-beda, tapi tidak sebaiknya gitu. Bagi seseorang yang memiliki pengetahuan yang sedikit, tidak sebaiknya gitu. Bagi orang yang memiliki kecerdasan yang pas-pasan misalkan, itu tidak sebaiknya untuk putus asa gitu. Untuk mencari pengetahuan yang sedikit, agar dapat mengeluarkan dia dari batasan kebodohan menuju pada derajat meraih pengetahuan meskipun paling rendah gitu. Jadi misalkan ada orang yang merasa kecerdasannya kurang gitu kan. Nah, ini tidak boleh untuk putus asa gitu. Terus mencari ilmu meskipun yang didapatkan cuma sedikit gitu. Nah, karena itu di sini Imam Mawardi menyadari bahwa kecerdasan seorang itu tafawat, yang berbeda-beda, berjenjang-jenjang gitu kan. Sehingga sebenarnya guru, dosen itu harus melihat psikologi murid, psikologi mahasiswa, harus melihat kecerdasan mahasiswanya dan muridnya, karena kecerdasan murid dan mahasiswa itu berbeda-beda, sehingga agar murid yang kurang cerdas ini juga tidak putus asa gitu, maka butuh kearifan, kebijaksanaan dari guru, dari dosen gitu, agar tetap murid yang kurang cerdas pun masih terus belajar meskipun meraih ilmunya yang kurang maksimal gitu. Jadi butuh kearifan
dari guru terhadap murid yang kurang cerdas gitu. Fa innal ma'a, maka sesungguhnya air, ma'a layyini, serta lembutnya air, ma itu yu'athiru, ya kan, yu'athiru itu akan berdampak, akan membekasi, alma itu fi sommid dohuri, dalam bongkahan-bongkahan batu. Jadi air itu, ya kan, meskipun lembut gitu kan, lembut sekali air itu, tapi air itu bisa menembus itu kan bongkahan air. Nah ini ada cerita Ibnu Hajar, karena Ibnu Hajar Al-Asqalani itu dia hampir putus asa, belajar nggak paham-paham, lalu belajar sungguh-sungguh tapi mendapatkannya ilmu yang sedikit, hafalannya kurang. Lalu dia termenung melihat di hadapannya itu bongkahan batu itu yang kena tetesan air dari atas. Misalkan kalau kita lihat di air terjun itu kan banyak bongkahan batu di bawahnya. Nah itu ternyata batu bongkahan itu di bawah itu lobang gitu. Jadi disebabkan jatuhnya tetesan air ke bongkahan batu itu bisa melobangi batu tersebut. Akhirnya Ibnu Hajar mendapatkan pelajaran dari bongkahan batu yang lobang karena tetes air itu. Dia mengatakan, oh ternyata sekeras batu bongkahan itu saja bisa ditembus oleh tetesan air yang sangat lembut, apalagi pengetahuan. Pasti saya bisa menembus pengetahuan, meraih pengetahuan, meskipun saya harus bersabar terus mencarinya, sebagaimana air itu lembut sedikit demi sedikit tapi dapat menembus dan melobangi bongkahan batu yang keras itu gitu. Hati yang katakan bodoh gitu kan, sekuat apapun kebodohan itu, kalau kita penuh kesabaran terus menerus belajar, ya kan, maka kebodohan itu akan terkikis gitu. Fakaifa, maka bagaimana mungkin la yu'athiru, tidak dapat membekasi, tidak dapat berefek, ya, al ilmu az-zakiyah terhadap kebaikan, fi nafsin dalam hati, roghibin yang cinta, syahiyin yang punya keinginan kuat gitu, wa talibin dan orang yang mencari, kholiyin yang tidak memiliki keraguan atau ya. Ini kan bagaimana mungkin orang batu air yang lembut saja bisa menembus bongkahan batu, bagaimana mungkin ilmu itu tidak bisa menembus, tidak bisa membekas ke dalam hati yang memang tulus ingin mencari ilmu dan tidak ada keraguan sedikit pun untuk mencari ilmu. La siyama, apalagi, ya kan, wa talibul ilmi, seseorang yang mencari ilmu, ma'anin yang sungguh-sungguh, ya apalagi orang yang
sungguh-sungguh mencari ilmu. Ya, jadi tidak boleh putus asa gitu kan. Karena ilmu itu kan fattarohi syai'an fasyai'an gitu. Datangnya itu sedikit demi sedikit. Tidak bisa langsung kulaan ilmu grosiran gitu. Ilmu kita grosiran gitu dapatnya, nggak bisa. Kita pelan-pelan akan mendapatkan pengetahuan sedikit demi sedikit, lama-lama akan banyak gitu. Jadi tidak boleh putus asa. Qala berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang dikatakan Nabi? Innal malaikata, sesungguhnya para malaikat, la tadu'u, itu meletakkan, malaikat itu ajnihataha, terhadap sayap-sayapnya malaikat, li talibil ilmi, kepada orang yang mencari ilmu, ridon, karena ridho, karena ikhlas, karena senang, bima, dengan sesuatu, yatlubu, yang mencari talib itu. Jadi sesungguhnya malaikat itu meletakkan sayap-sayapnya untuk menaungi orang-orang yang sedang mencari ilmu, karena malaikat bersukaria gitu, ridho terhadap apa yang sedang dicari santri-santri itu, talib itu. Nah, ini ajniha ini kalau di sarahnya kinayatan an tauqirihi wa ta'dimihi. Ini kalam kinayah, satu perumpamaan gitu, saking cintanya malaikat, ya kan, sehingga malaikat itu melindungi santri, melindungi orang-orang yang sedang mencari ilmu. Artinya di sini dijelaskan bukan berarti ajnihah itu, sayap-sayap itu dalam pengertian fisik gitu. Jadi bukan berarti malaikat itu punya sayap yang bisa terbang lalu kemudian mencari orang yang santri, orang yang sedang mencari ilmu, lalu kemudian dinaungi dengan sayap fisiknya, itu enggak. Tapi maksudnya ini kinayah saja. Ini perumpamaan sebagai perlindungan, sebagai penghormatan, pengagungan malaikat terhadap orang-orang yang sedang mencari ilmu gitu. Nafratul juhali, ya ini sudah. Nafratul juhali, adapun larinya orang-orang yang bodoh, minal ilmi, dari ilmu, wa ahlihi, dan ahlinya ilmu, ya kan, para cendekiawan, ulama gitu ya, ahli ilmu ya. Warubbama mana'a, dan terkadang gitu, ogah atau mencegah dus safahati, orang yang memiliki kebodohan, min tolabil ilmi, dari mencari ilmu. Ya, terkadang orang-orang yang bodoh itu tidak mau mencari ilmu. Ayatasawwaro dusafaha itu, orang yang memiliki kebodohan itu menggambarkan atau menggambarkan, mendeskripsikan fi nafsihi, dalam dirinya safaha itu, hirfata ahlihi, ya kan, bahayanya ahli ilmu itu. Jadi dalam bayangan orang yang bodoh itu, orang yang berilmu itu monster gitu. Orang yang berilmu itu mengancam gitu. Watadoyuqal umuri, dan sempitnya sesuatu, mal istigholi, serta
sibuk bihi dengan ilmu. Jadi dalam bayangan orang yang bodoh itu juga kalau sibuk mencari ilmu, maka dia sempit untuk mencari yang lainnya gitu. Hatta yusamihim, sehingga dusafaha itu, orang bodoh itu memberi cap, ya kan, memberi stempel itu, atau menstigma gitu terhadap ahli ilmu bil idbari, dengan kemunduran itu. Waya tawas samuhum, dan dusafaha itu mengecap atau menstigma, ya kan, terhadap ahli ilmu bil hirmani, dengan ya menghalang-halangi dari rezeki. Jadi orang bodoh itu terhadap orang ya ahli ilmu itu ya dianggap orang yang terus mencari ilmu, atau ya itu menstigma sebagai kemunduran, dan menstigma menghalang-halangi dari rezeki. Artinya kan banyak orang yang daripada mencari ilmu mendingan mencari uang, kan begitu. Jadi pragmatis gitu. Orang-orang yang pragmatis itu menganggap orang-orang yang ahli ilmu itu sebagai kemunduran dan menghalang-halangi atau mengurangi waktunya dari mencari materi gitu. Fa'in ro'a, kemudian ketika dusafaha itu, orang bodoh itu melihat muhbirotan, terhadap tempatnya tinta, ya kan, tatoyaro, maka dusafaha itu, orang bodoh itu lari minha, dari muhbiroh. Wa in wajada, dan ketika dusafaha, orang yang orang yang bodoh itu menemukan kitaban, satu kitab atau satu buku, a'rodo, maka dusafaha itu berpaling anhu, dari kitab. Wa in ro'a, dan ketika dusafaha, orang bodoh itu melihat mutajalian, terhadap orang yang dihiasi bil ilmi, dengan ilmu, atau orang yang menampakkan bil ilmi, dengan ilmu, haroba, maka dusafaha itu tunggang langgang atau lari terbirit-birit minhu, dari mutajalian bil ilmi itu. Ka'annahu, seakan-akan dusafaha itu, orang bodoh itu, lam yaro, itu tidak melihat, aliman, terhadap orang alim, mukbila, yang maju, wajahilan, dan seakan-akan orang bodoh itu tidak melihat jahilan, orang yang bodoh, mudbiron, orang yang mundur gitu. Jadi gini, saya dulu itu waktu di Lurboyo itu nulisnya itu pakai tinta yang di situ ada mukhbirohnya, tempat tinta itu terbuat dari kuningan ya. Jadi tintanya juga kita bikin sendiri. Jadi itu biasanya dari pelapah daun pisang, di tengahnya itu ares namanya. Nah itu dicaca-caca, lalu kemudian dikeringkan, gitu kan. Nah, setelah kering dimasukkan ke mukhbiro itu, tempat tinta, lalu tintanya juga itu masih batangan. Nah, batangan tinta itu kita gosok pakai air, ya kan. Nah air yang bercampur dengan tinta itu dimasukkan ke dalam tempat tinta, dicampur dengan ares tadi itu. Ares itu yang pelapah dalam yang
pisang di dalam pohon pisang itu ada di dalamnya itu putih itu. Nah, itu mukhbiro. Jadi tempat tinta gitu. Nah, orang-orang yang bodoh itu melihat tempat tinta saja itu lari. Melihat kitab, melihat buku, dia berpaling. Melihat orang yang menampakkan ilmu pengetahuan, dia lari terbirit-birit karena asumsinya bahwa orang yang pengetahuan itu sebagai orang yang bukan orang yang maju, dan kemudian itu bukan sebuah kemunduran gitu. Nah, ini salah persepsi gitu ya. Jadi terbalik-balik pikirannya. Walaqad ra'aitu, dan sungguh saya melihat min hadhihi tabaqati, dari satu level ini ya kan, dari tabaqah itu ya satu kelas sosial gitu, jama'atan terhadap jamaah komunitas, dawi manazila yang memiliki hierarki, manazil, derajat-derajat, wa ahwalin, dan keadaan-keadaan. Ya, artinya dalam kelas sosial yang seperti ini itu ya tidak bisa kita hantam kromo, jadi memiliki kelas-kelasnya. Jadi ada yang sangat bebal sekali, ada yang ya dungu, lalu kemudian ada yang agak biasa standar, ada yang pintar, ada yang cerdas, ada yang jenius, kan begitu manusia seperti itu. Kuntu, saya ukhfi, menyamarkan ya, saya anuhum, dari jamaah, ma terhadap sesuatu, yusohibuni, yang menemani, ma terhadap saya, min mukhbiroh, dari tempat tinta, wa kitabin, dan kitab. Nah, jadi li'an akuna, supaya saya ini tidak ada, indahum, menurut jamaah, mustasqilan, orang yang membebani. Wa in kana, dan jika ada, al-bu'du, menjauhi, anhum, dari jamaah, mu'nisan, menyayangi, muslihan, dan membaiki. Wal qarbu, dan jika ada, wal qarbu, dekat, minhum, dari jamaah, muhishan, meresahkan, mufsidan, dan orang yang merusak. Gitu. Jadi sampai saya gitu dilihat dari mereka yang orang-orang bodoh itu saya tidak bergelut atau tidak memiliki tempat tinta, tidak memiliki kitab, agar supaya saya ini perkataannya Al-Mawardi, sehingga saya tidak menjadi beban bagi orang-orang bodoh itu. Jadi kalau menjauhi mereka, orang-orang bodoh, kan sebenarnya lebih baik gitu, muslih gitu. Tapi kalau dekat dengan mereka itu membuat mereka resah dan merusak gitu ya. Jadi gini, Al-Mawardi ini kan seorang ulama besar yang sehari-harinya mengaji kitab terhadap murid-muridnya, mengurus negara,
karena dia seorang konseptor politik, lalu kemudian dan mengurus umat gitu. Nah, dia punya kiat kalau melihat orang-orang yang bodoh, yang kalau melihat tempat tinta saja lari, melihat kitab saja lari, dia cara pendekatannya itu seakan-akan dia tidak memiliki tempat tinta, seakan-akan dia tidak memiliki kitab atau buku gitu. Ya, tapi memang resikonya adalah kalau dekat dengan mereka, ya kan, itu kan mereka orang-orang yang meresahkan dan orang-orang yang mufsid, ya, orang-orang yang kadang merusak seperti itu. Nah, ini memang satu tantangan, serba salah gitu ya. Kalau jauh memang baik, kalau dekat memang akan beresiko gitu. Tapi kan mestinya demi menghilangkan kebodohan ya tetap harus melakukan pendekatan terhadap orang-orang yang bodoh. Faqad qala, maka sungguh berkata Buzur Jamhir. Buzur Jamhir ini adalah penasehat Raja Anusirwan pada masa Persia klasik ya. Dan Buzur Jamhir ini adalah salah satu filosof yang berperan dalam menulis salah satu kitab sastra Persia yang diterjemah oleh Ibnu Muqaffa yang berjudul Kalilah wa Dimnah, itu yang sangat bagus. Dia mengatakan apa? Al-jahlu, adapun kebodohan, fil qalbi, di dalam hati, ya kan, kan nazi, itu bagaikan rembesan air, fil ardi, di dalam bumi, yufsidu, yang nazi itu dapat merusak, rembesan itu dapat merusak ma, terhadap sesuatu, haulahu, yang ada di sekitaran nazi itu. Artinya kebodohan dalam hati itu seperti air bocoran gitu, yang dapat merusak segala sesuatu yang berada di sekitarnya gitu. Jadi artinya memang kebodohan itu ada di dalam hati seseorang gitu kan. Tapi kebodohan itu punya efek gitu, efek negatif kepada sesama, kepada orang lain, kepada lingkungan. Itu sebagaimana bocor. Ya kan, kalau rumah itu bocor, maka air itu kan akan berdiaspora, akan muncrat, akan kemana-mana gitu, dan akan merusak plafon rusak, lalu rembesan ke tembok juga akan cepat ambrol, akan cepat mudah rapuh gitu kan, dan yang lainnya juga akan rusak seperti itu. Jadi itulah kebodohan. Meskipun kebodohan di dalam hati, tapi efeknya akan merusak ke luar gitu. Lakin ittaba'tu, akan tapi saya mengikut fihim, dalam masalah jamaah itu, orang-orang itu, al hadisah, terhadap hadis, al marwiyah, yang diriwayatkan, an abil ash'ab, dari abil ash'ab, an abi Utsman, dari abi Utsman, an Thauban, dari Thauban, anin nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang dikatakan, annahu, sesungguhnya Nabi, qala, itu berkata. Nah ini, khalitu, bergaullah kamu sekalian, an-nasa, terhadap manusia, bi akhlaqihim, dengan akhlaknya manusia, an-nas, wa khalafuhum, dan lawanlah, atau bukan lawannya, khalafuhum itu
berbedalah gitu, berbedalah kalian terhadap manusia fi a'malihim dalam perbuatannya nas. Jadi Imam Mawardi dalam menyikapi orang-orang bodoh itu tetap berpegang teguh pada hadis ini, bahwa Nabi menganjurkan untuk terus bergaul dengan siapa saja, dengan orang yang tidak berpengetahuan, dengan orang bodoh, itu tetap harus bergaul, gitu. Memberi pencerahan kepada mereka. Adapun misalkan amal-amal mereka itu tidak baik, ya nggak usah kita ikuti, gitu. Bergaulnya terus, tapi kalau amal-amal atau perbuatannya tidak baik, ya tidak kita ikuti, gitu. Tidak kita contoh. Jadi begitu cara pergaulan itu penting dengan siapa saja, dengan orang yang berpengetahuan ataupun dengan orang yang tidak berpengetahuan, itu harus tetap penting. Dengan orang yang berpengetahuan kita dapat mengakses pengetahuannya, menyimak pengetahuannya, mendapatkan masukan. Dengan orang yang tidak berpengetahuan kita dapat memberi pencerahan kepadanya, tetap harus bergaul dengannya. Sedangkan jika ada tindakan-tindakan yang tidak baik, ya tinggal kita tidak mengikutinya saja, gitu. Nah, pengajian pada pagi hari ini dicukupkan. Apabila ada kata-kata yang salah atau kurang tepat, mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.